Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat keluarga besar almarhum Bapak Kiai Hasan beserta Ibu Gajah Hindun, Allah ampuni dosa beliau, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang terhormat Ustaz Dr. Anas Haji Bunyamin beserta Sadah Haji Neng, Ibu Mama dan adik abang beliau. Yang terhormat para orang tua, Ibu RT, Ibu RW, Wajib Om, Wajib Eti dan para pengurus. Yang terhormat para pimpinan majlis taklim, para donatur, hadirat jamaah yang insya Allah semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita doakan ibu bapak, nenek, kakek, kerabat, sahabat, alim ulama dan guru-guru kita, orang-orang yang mewasiatkan kebaikan kepada kita yang sudah meninggal dunia. Allah ampuni dosanya. Khususnya Ustazah Jainun, Bapak Kiai Hasan, Ustazah Jayati Basasi, Ustazah Janur Jannah, Ibu Dia Dahlia, Wajib Ilman, Wajib Neneng, Wajib Mutli dan semua keluarga kita, almarhumah Ibu Haja Mariatul Mulyadi, Ustazah Haja Nonon Jalawiyah, Ustazah Haja Zainab, Ustazah Rahman, Ustazah Jiros, Ustazah Haja Sumiati, Guru Haji Sofiah, semua keluarga kita, siapapun mereka yang sudah meninggal dunia, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Amal ibadahnya Allah terima, yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayat, yang lagi usahanya barokah, yang punya penyakitnya sembuh, yang belum pernah berangkat haji dan umrah Allah undang di Jum'ur Rahman di tanah haramain. Dan ketika kita wafat membawa iman Islam husnul khatimah. Anak dan keluarga kita yang sudah waktunya berjodoh, Allah kirim jodoh yang seakidah dan sekufu. Yang sudah berkeluarga, Allah titip keturunan yang soleh dan solehah. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halala wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu. Kita baca kitab Safinatun Najah halaman ke-9. Apa tuh? Aqallul haidi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarus sholati. A'dzarus sholati. Isnani. Isnani. An-naumu. An-naumu. Wan-nisyanu. Wan-nisyanu. Segala udzur sholat. Segala udzur sholat. Dua. Pertama ketiduran. Dan kedua lupa. Syurutus sholati. Samaniyatun. Al-taharatu. Anil hadasaini. Al-asghari. Wal akbari. Al-taharatu. Anil najasati. Bisaubi. Wal badani. Wal makani. Wasatrul aurati. Wastiqbalul qiblati. Wadukhulul waqti. Wal ilmu. Bifardiyatiha. Wa alla ya'taqida. Fardon min furudiha. Sunnatan. Wajtinabul mubtilatu. Syarat salat ada 8. Pertama, suci dari 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Dan kedua, suci dari segala najis pada pakaian, badan dan tempat. Ketiga, tutup aurat. Keempat, menghadap kiblat. Kelima, masuk waktu. Keenam, mengetahui segala fardu-fardunya. Dan ketujuh, bahwa jangan mengiktikadkan dia musalli akan satu fardu daripada segala fardu-fardu itu sunnah. Dan kedelapan, menjauhkan segala yang membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ayo kita a'dzarus sholat. Halangan sholat ada 2. Jadi orang boleh ninggalin sholat sebabnya ada 2. Orang boleh ninggalin sholat yang diakui oleh agama sebabnya ada 2. 1, karena ketiduran. Bukan tidur-tiduran. Ketiduran. Memang pules. Nggak tahu waktu, nggak denger azan, nggak denger beduk, kagak ada yang bangunin. Duksek gitu. Duksek. Tidur 6:30. Harusnya kan sebetulnya makruh, Bu. Tidur antara maghrib dan isya itu makruh. Tapi kalau lagi capek banget kan, nggak bisa ditahan. Mata udah nutup, udah sepet, udah makruh udah gimana sakit, tidur. Tahu-tahu mendusin udah azan subuh. Emang limat banget tuh tidur. Nah, itu ketiduran. Udah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taunya azan subuh karena ada kalimat as-sholatu khairum minan naum. Lah, subuh. Ya Allah, belum salat isya. Ya udah, selesai azan. Ibu ngambil wudu. Jangan salat subuh dulu. Salat qadha dulu. Salat qadha isya. Usolli fardhol isya'i arba'rakatin qadha'an lillahi ta'ala. Atau ibu salat subuh dulu, mengutamakan datang waktu. Salat subuh dulu karena udah masuk, qobliyah subuh dulu, salat subuh dulu, wirid dulu. Seharusnya kalau udah salat subuh nggak boleh salat sunnah. Haram salat sunnah. Tapi kita
kita bukan sholat sunnah. Kodok karena ketiduran, maka boleh. Karena nggak boleh Bu, ibu ninggalin sholat isya, besok kodoknya di waktu isya, itu nggak kayak gitu. Siapa yang jamin sampai isya umur kita? Siapa tahu zohor dijemput sama malaikat, punya kodok. Jadi kalau ketiduran begitu bangun langsung sholat. Karena waktunya sudah habis, maka namanya kodok. Karena waktunya sudah habis, maka disebut kodok, bayar utang. Kalau waktunya masih ada, di ujung adaan, tetap tunai. Walaupun pas ibu bangun, subuh tinggal 5 menit lagi, bahkan tinggal 3 menit lagi, langsung aja sholat. Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca tuh Fatihah, lagi baca Fatihah, azan subuh. Bagaimana? Terusin nggak sholatnya? Terusin, karena tadi belum sholat. Isya belum sholat. Kok diterusin sholatnya? Kalau dibatalin nggak sholat. Mukodok nggak boleh, masih ada waktunya. Jadi udah mepet banget, udah waktu uzur, tapi tetap bukan kodok, tetap adaan lillahi ta'ala. Jadi orang yang ketiduran tidak mengerjakan sholat tidak berdosa, tapi dia wajib kodok ketika dia bangun. Nggak ditunda, ntar aja sekalian sholat zuhur atau duha, nggak boleh. Seketika itu juga sholat, itu yang benar. Jadi nggak ketinggalan isya, kodoknya besok isya. Ketinggalan zuhur, kodoknya zuhur. Nggak begitu. Kapanpun ketinggalan sholat, begitu bangun langsung sholat. Kalau waktunya masih ada, namanya adaan. Kalau waktunya udah habis, namanya kodok. Nah, yang kedua, diterima alasan tidak sholat karena kelupaan. Karena kok bisa lupa sih? Ya bisa. Udah repot banget mau ngawinin. Semua kita yang ngerjain, ngundang, menghubungi si tukang rias, pokoknya semua sendiri dah. Udah puntang panting dari pagi, pulang udah jam 3. Apa ya, kayaknya ada yang ketinggalan ya, apaan ya, kan suka bingung tuh, apaan ya ketinggalan ya. Astagfirullah, belum sholat zuhur, kata anak ibu. Kenapa mah belum sholat zuhur? Iya mama lupa, ya Allah sibuk banget dari sono ke sono. Masih iya mama, orang lupa di situ rahmat Allah tuh Bu. Allah kasih sayang sama ibu, dikasih lupa biar nggak gelisah. Keren banget itu. Kan jadi nggak gelisah. Coba kalau ibu ingat, ya Allah mana belum sholat, mana tinggal sebentar, mau mampir di mana, lagi di dalam kendaraan umum, bajunya kaos kaki nggak pakai, walaupun jilbab pakai, tapi tangannya kelihatan nggak bawa manset. Ya Allah, terus saya mudah-mudahan nih bisnya cepet atau kendaraannya cepet biar saya langsung sholat. Di mana ketemu ada musola, nggak apa-apa lupa deh, musola aja dulu masuk musola, kagak keburu, bisnya macet, nggak keburu sholat. Bagaimana itu? Boleh nggak kodok? Nggak masuk ke sini. Dia kan bukan lupa, karena macet. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Tapi dikodok nggak? Ya daripada ninggalin, dengan kodok. Diterima nggak? Urusan Allah dah. Gemeteran loh Bu. Kita biasa sholat, ninggalin sholat gemeteran. Ya Allah. Duduk. Kenapa? Bagi kita sholat itu perlu banget. Dan dia kewajiban yang nggak bisa diganti sama orang.
nggak bisa diganti sama duit, nggak bisa diganti sama fidyah, nggak bisa diganti sama anak, harus ngerjain sendiri. Jadi ini hadisnya juga gini, adzarus sholati isnani an-naumu wa nisyanu. Tuh hadisnya juga kayak gitu. Uzurnya sholat ada dua, satu karena ketiduran, dua karena kelupaan. Selain ketiduran dan kelupaan, tidak ada alasan untuk ninggalin sholat. Kalau terpaksa ditinggalin, pelanggaran, namanya maksiat. Dosa besar atau dosa kecil? Besar banget. Besar banget, Bu. Itu kalau sengaja ninggalin sholat satu waktu 10.000 tahun dibayar nggak lunas. Makanya tobat aja deh. Ya Allah, tobat, saya tobat. Pernah ninggalin sholat, saya nggak tahu begitu gedenya hukuman yang akan diterima. Tapi saya tahu Engkau Maha Pengampun, Maha Rahman, Maha Rahim. Berikan saya kesempatan untuk tobat dan ampuni yang kemarin-kemarin. Amin, ngapain? Orang pernah ninggalin sholat lagi mikirin. Gitu. Amin itu perlu, Bu, untuk semangatin orang yang lagi ngomong. Lagi bangun-bangun. Nah, yang kedua, syurutus sholat sama niat. Syarat sah sholat itu ada 8. Syarat itu, Ibu, ada di luar pekerjaan. Adanya di luar pekerjaan. Sebelum kita mengerjakan pekerjaan, ada syarat yang harus kita lakukan. Sebelum ngerjain sholat, syarat pertamanya toharoh, bersuci dulu. Anil hadasaini, dari 2 hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Kalau hadas besar diangkat dengan mandi pakai niat ke seluruh tubuh. Kalau hadas kecil angkat pakai wudhu atau tayamum. Yang kedua, suci dari najis. Suci dari najis. Baik najis yang nempel di baju yang kita pakai, atau najis di tempat yang akan kita pakai sholat, atau najis yang ada di badan. Itu dipastikan najis sudah dihilangkan dulu. Tadi gendong anak yang habis kencing, belum dicebokin, dan dia nggak pakai celana, maka nempel di baju kita. Bersihin dulu bajunya, kocokin dulu, hilangkan rasanya, hilangkan baunya, hilangkan lupanya. Habis nyusuin anak, dia habis nyusu, gumoh, olap nempel di bukan di baju, di kutang. Karena habis nyusuin, kutangnya diangkat lagi, maka kutang itu najis, karena gumoh itu najis. Jadi harusnya gimana? Kalau anak gumoh, bersihin dulu bekas gumohnya, olapnya itu yang nempel di sekitar payudara, jangan dipakai dulu kutangnya, karena nanti asal kena najis lagi tuh. Kayak gitu nggak? Ada habis nyusuin udah aja langsung jeplok. Mana 6 anaknya, berapa najisnya itu? Banyak gitu. Jadi kalau habis nyusuin jangan langsung dipakai kutangnya. Ininya bersihin dulu, bekas nyedot anaknya bersihin dulu, karena kebiasaan anak kalau habis dia olah gumoh, dan gumoh itu najisnya mutawas itu. Nah, yang ketiga satrul aurat, nutup aurat. Auratnya mana? Nah, ini nanti di bawah ada. Tutup aurat. Aurat laki-laki sekujur antara pusat dan lutut. Aurat perempuan sekujur badan kecuali muka dan telapak tangan. Yang selanjutnya istiqbalul kiblah,
menghadap ke arah kiblat. Pastikan kiblat ada di mana. Kalau kita lagi di kampung orang, nggak tahu kiblat ada di mana, yang ditanya nggak ada, tanya hati nurani. Oh, menurut saya kiblat di sana tuh. Nggak boleh sholat berjamaah. Karena antara saya dengan Maate beda. Kata Maate, sono saja. Enggak, sorry. Boleh jangan jamaah, Maate sendiri, saya sendiri. Masing-masing keyakinan di mana arah lagi sholat ada orang datang, wajib salah kiblatnya, bukan ke sono, ibu batalin, jangan tuh tahu udah rakaat terakhir, nggak boleh, batalin, usoli lagi dari awal, pastikan kiblat yang tepat. Nanti setelah kita sholat menghadap ke arah kiblat, kiblat itu ada 3. 1 kiblat wajib, mukanya menghadap ke arah Ka'bah. 2 kiblat aini, matanya harus ngeliatin tempat sujud. 3 kiblat kolbi, hatinya jangan ngayap kemana-mana, hanya khusus mengingat Allah Subhanahu. Jadi arah. Ketika kiblat itu arahnya udah pasti, dibagi berapa kiblat? Ada 1 kiblat wajib, 2 kiblat aini, 3 kiblat qalbi. Maka ketika sholat nggak boleh di kanan, nggak boleh di kiri, nggak boleh tengadah ke atas. Makruh. Nggak batal tapi makruh. Yang kelima, dukhulul waqti. Syarat sah sholat harus sudah masuk waktu. Biar lagi terburu-buru mau pulang kampung, tetap aja masuk waktu dulu baru sholat. Ya nggak keburu keretanya, sholatnya di stasiun. Kenapa kalau stasiun sholatnya di dalam kereta? Udah langsung kosong jamak karena udah musafir dari Bangsat ke Jatinegara, udah naik kereta baru sholat, boleh kosong jamak. Jangan pakai kagak sholat tuh dorong petong bawa berkat banyak bener, bawa oleh-oleh, mana harus pakai kardus Indomie. Kenapa ya pulang kampung harus pakai kardus ya? Dikasih koper sih mbak nggak mau pakai kardus juga. Mbak kalau pulang kampung, mbak pakai koper aja nih, banyak koper nih bekas umroh, nggak usah dibawa lagi pulang, sini juga nggak dipakai. Nggak aku. Emang kenapa sih? Pardu banget gitu. Kerenan apa susah naronya gitu. Kalau kita mau pergi harus pakai koper ya. Nggak mau pakai kardus, nggak mau pakai kantong kresek. Danan keren-keren bawa kardus. Turun dibawa lah. Isi baju aku, koper juga itu. Seret-seret. Kenapa bajunya atuh? Buat oleh-oleh biar banyak. Jadi kesono ini bawanya baju dikit aja. Oleh-olehnya yang banyak. Soalnya timbangannya cuma 30 kilo. Harus strateginya diatur benar tuh, Bu. Bawa bajunya yang tipis-tipis aja. Biar gampang nyelipinnya puntel-puntel. Kalau mau pergi mikirin, baju tidur yang mana ya? Yang paling tipis. Biar gampang. Bawa baju tidur yang tebel. Wah. Matanya repot. Harus sudah masuk wal ilmu bifardiyatiha, dan mengetahui mana fardunya, wala ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Jangan sekali-kali beranggapan yang fardu itu sunnah. Jadi dipastikan mana yang fardu, mana yang rukuknya fardu, bacaan subhanallahnya sunnah, iktidalnya fardu, sami Allahnya sunnah, sujudnya fardu, subhanarabbiyal a'lanya sunnah. Harus ngerti itu.
salam ke kanan fardu, salam ke kiri sunnah. Maka kalau udah kebelet jangan salam ke kiri, udah aja assalamualaikum warahmatullahi, usap mukanya, lari dah, kejar-kejaran ke kiri keburu keluar, harus diulang dari awal. Maka kata ulama jangan mengiktikadkan, jangan berpikir bahwa ini sunnah padahal fardu. Dan sebaliknya jangan dijadikan yang sunnah dianggap fardu karena akan rusak. Itu makanya diwajibkan belajarnya nggak malah berhenti. Kemarin salah sekarang kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang ngomong, "Bu belajar mulu kapan pinternya?" Gue belajar yang gak pinter, belajar tambah kagak bisa. Karena nggak ada ilmu itu langsung bisa ada. Prosesnya belajar. Dan belajarnya waktunya lama. Saya aja di sini udah berapa puluh tahun ini. Waduh, udah tahun berapa ya? 85. Waduh, 85, 95, 10, 10, 5, 20, 10, 15, 30. Sekarang 10, 23. Udah 37 tahun. Iya, masih bisa kan ya. Kemarin ngajar di Keranji, saya tanya, saya udah berapa tahun ya ngajar di sini? Kalau nggak ngajar pakai kangen. Dari tahun 82, Ustazah, 82 ngajar sampai sekarang. Berarti saya udah tua ya kalau gitu ya. Tapi nggak berasa ya. Jalan aja gitu. Jalan aja. Jamaahnya gantian tuh. Ada yang meninggal, ada yang baru, ada yang meninggal, ada yang baru. Yang ke-8, wajtinabul mubtilat, yaitu menghindari sesuatu yang membatalkan sholat. Jangan sampai sholatnya belum selesai sudah batal, maka dihindarkan. Nanti ibu-ibu bacanya nggak usah gitu, nanti bacanya langsung aja arkanus sholat. Tadi kan udah tuh, hadas kecil diangkat dengan wudu, hadas besar diangkat dengan mandi. Aurat laki-laki dalam sholat yaitu antara pusat dan lutut. Kalau perempuan merdeka semua badannya kecuali muka dan telapak. Udah nggak usah dibaca lagi, habis-habisin waktu aja. Dan ntar besok arkanus sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada nanya nggak? Ini lagi di kitab kayaknya. Cara sholat dia duduk menghadap ke arah kereta jalan. Jalan kereta madep sono, kita madep sono. Udah duduk di bangku kayak lagi duduk biasa aja. Gerakannya tetap ruku lebih tinggi daripada sujud. Intidalnya juga tetap. Uncang-uncang aja kayak gitu. Lihat ya, usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilail asri lillahi ta'ala. Aku niat sholat zuhur qasar jama' takdim dengan asar 2 rakaat karena Allah. Allahu akbar. Hatinya ikutnya. Nanti assalamualaikum, usolli lagi. Sholli fardhu asri. Tadi zuhri, sekarang asar. Ya. Boleh. Sujudnya nggak usah ke bawah. Sujudnya lebih pendek, lebih rendah daripada seribu. Jadi kalau kita duduk di bangku begini, ini ruku. Allahu akbar. Ini ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sujud lebih rendah. Nggak usah naruh bantal di atas meja. Nggak boleh. Belajar ruku lebih rendah daripada sujud.
Lebih pilih sambil duduk begini. Tahiyat juga sambil duduk kan. Assalamualaikum. Enggak ada yang susah. Iya. Duduk. Duduk apa-apa. Ada satu lagi mau nanya, kan umroh setelah 30 terus berangkat dulu, baru kan nyicil dari lagi saja. Nggak usah. Nggak usah. Umroh itu hukumnya sunnah, bayar utang hukumnya wajib. Nggak usah gaya-gayaan. Kalau emang nggak punya duit nggak usah umroh. Nggak umroh juga bisa masuk surga. Yang penting jangan ninggalin sholat, jangan durhaka, jangan julid, jangan suka ngerumpi. Jadi jangan mau siapapun yang ngajak, termasuk Ustazah Maisarah ngajak Ibu Om suruh ngutang dulu, jangan mau. Usah. Jadi puyeng, nggak usah. Pokoknya Islam itu tidak pernah memaksakan. Jangankan untuk yang sunnah, yang wajib aja nggak usah utang pinjam. Kecuali nggak punya beras, ngutang dah. Ustazah yang ngajak kiai ditalangin sama dia, terserah aja mau kiai mau siapa, nggak usah. Ngutang itu nggak usah, puyeng. Iya, pusing. Belum bayar listrik, belum bayaran anak, belum beli beras, penghasilan nggak nambah, sementara hutang. Oh, better hidup, nggak usah. Pokoknya saya dari dulu kalau ada yang nanya, boleh nggak usah? Nggak usah dipaksain. Ada kok bisa dapat pahala haji dan umroh, nggak usah kusono. Gimana caranya? Sholat subuh berjamaah, jangan pulang dulu, jangan ngobrol dulu, tunggu sampai waktu isyraq. Kemudian sholat 2 rakaat, pahalanya sebenarnya haji dan umroh itu aja dulu. Atau baca tasbih 33, tahlil 33, Allahu Akbar 33 setiap kali sholat, pahalanya sama dengan umroh. Jadi nggak usah ngakalin yang susah, yang gampang aja. Tapi kalau punya duit, tiap tahun juga boleh. Kalau punya duit, nah, kalau udah tiap tahun pergi, harusnya keluarganya nggak boleh ada yang nggak sekolah tuh, harus diongkosin tuh sama dia tuh. Orang pergi mulu, pergi umroh, ponakan kagak sekolah, boleh. Sekolah itu ponakan tuh. Orang kita banyak egois bu, kaya aja nih. Jangan, nggak boleh. Orang Islam nggak begitu. Nanti hidupnya disumpahin orang mulu, karena senangnya sedih, senangnya rame-rame keluarga. Kalau perlu keluarga berangkatin, nyicil aja tahun ini 1, tahun besok 1, karyawan berangkatin. Jadi kesimpulannya, jangan biasakan berhutang, apalagi untuk sesuatu yang sunnah. Kan nanti bayarnya nyicil, biar nyicil kan bayar. Kecuali begini, ibu udah pengen banget pergi umroh, nggak dapat. Saya bilang, kamu pengen umroh? Iya. Punya duit berapa? 10 juta. Waduh, kurangnya masih 25 juta nih. Yaudah pergi aja deh, ntar saya bayarin. Kalau ibu mati nggak usah bayar, saya mati nggak usah bayar juga, selesai dah. Tapi kalau dua-duanya kita hidup, bayar. Kalau dua-duanya hidup, bayar. Kalau salah satu mati, nggak bayar. Dia pengen banget dia, dan dia punya cadangan arisan. Arisan 10 juta, nanti datang arisannya dibayar. Ada yang buat bayar, dan dia udah umurnya udah 60. Kalau juga nungguin ada duit nggak mungkin. Udah satu-satunya ya ngutang itu, cuman nggak beratnya mati nggak bayar, yang ngutangin mati nggak bayar, tapi dia tetap punya utang. Iya nggak apa-apa kalau kayak gitu, tapi ibu bilang walaupun dia mati nggak bayar, gua mati nggak bayar, tetap aja utang. Ya jangan. Berarti belum pengen banget kalau kayak gitu. Kan ada yang pengen, ya Allah, apa sedih.
orang-orang udah semua kok saya belum. Ada yang nawarin, ambil. Tapi kalau masih bisa nggak ngutang, nggak usah ngutang. Utang itu berat, Bu. Nabi kalau mau nyolatin mayit ditanya, ini si Fulan punya utang nggak nih? Punya. Saya nggak mau jadi imam. Sampai ada yang nanggung utangnya. Sahabat Umar bin Khattab nggak mau nyolatin mayit yang punya utang. Sampai ada yang bayar utangnya. Begitu beratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dua itu dengan laki-laki. Ngasih saya iya 3 bulan yes Alhamdulillah, terima kasih ucapan pada guru utama Kalman Sadah dan Dr. Sarwasuni yang telah memberikan pelajaran kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat sehingga kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat jalan, kami ucapkan mudah-mudahan saja Dr. Sarwasuni. Semoga selamat di perjalanan, selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin.